Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa pada kesempatan ini dalam mata kuliah Pengantar Manajemen. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perkembangan teori manajemen. Untuk itu, mari kita ikuti bersama presentasi dari teman-teman kita. Kedua yaitu era hubungan manusiawi dari tahun 1930 sampai 1950-an. Elton Mayo melalui eksperimen Hawthorne menemukan bahwa faktor sosial dan psikologis sangat mempengaruhi produktivitas. Berkembangnya berbagai pendekatan seperti teori sistem yang melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan. Era ini menggeser fokus dari efisiensi mekanis ke pentingnya hubungan interpersonal, motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya yaitu era modern dari tahun 1950 sampai 1980-an. Selanjutnya yaitu era kontemporer dari tahun 1980 sampai sekarang. Manajemen berkembang dengan fokus pada Total Quality Management atau TQM. Manajemen strategi, pembelajaran organisasi, dan budaya organisasi. Atau MBO, dan konsep knowledge worker. Michael Porter mengembangkan strategi kompetitif dan analisis rantai nilai. Perkembangan teori manajemen di dunia. Sejarah perkembangan teori manajemen di dunia dapat dibagi menjadi beberapa tahap. 1. Teori manajemen klasik 1900 sampai 1930 berfungsi pada efisiensi dan produktivitas. 2. Teori manajemen ilmiah 1900 sampai 1930 berfokus pada penggunaan metode ilmiah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan tokoh-tokoh seperti Frederick Winslow Taylor dan Gilbert. 3. Teori manajemen neoklasik 1930 sampai 1950 berfokus pada aspek manusiawi dalam organisasi dengan tokoh-tokoh seperti diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya tentang mengapa pengembangan teori manajemen sangat penting di Indonesia. Mungkin kita lihat penjelasan. Dari materi yang Anda presentasikan, yang saya ingin tanyakan adalah kesimpulan Anda dari materi yang Anda presentasikan. Kesimpulan dari materi ini adalah proses evaluasi dan perubahan dalam cara berpikir dan praktik manajemen yang terjadi seiring dengan perubahan lingkungan bisnis. Sejarah perkembangan teori manajemen. Yang pertama, manajemen ilmiah akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dimulai oleh Frederick Winslow Taylor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini dulu dari Rianti. Manajemen berkembang seiring dengan perubahan zaman. Awalnya berfokus pada efisiensi kerja, kemudian berkembang pada aspek manusia dan teknologi. Setiap era memiliki ciri, tokoh, dan pendekatan yang berbeda. Bagaimana kita dapat mencakup motivasi seorang pemimpin?
dan antara teori manajemen klasik dan teori perilaku. Baik, terima kasih. Perbedaan utama teori manajemen klasik dan perilaku pada fokusnya lebih menekankan efisiensi melalui struktur dan hierarki, sementara perilaku menekankan motivasi melalui pemahaman kebutuhan psikologis dan sosial karyawan. Ada yang bisa bantu Riyandi? Sudah baca dapat perilaku. Ini yang perbedaan. DP contoh perilaku. Dasarnya manajemen muncul dari kebutuhan mengatur kerja secara sistematis, walaupun di era klasik itu belum terstruktur secara ilmiah. Sedangkan di era perilaku itu lebih ke pendekatan motivasi, pendekatan individu, dan